Selanjutnya ada dari Instagram, Syaihuna dari Fitria Sari. Assalamualaikum, bagaimanakah cara ikhlas dan memaafkan orang yang sudah menyakiti hati kita walaupun dia sudah meminta maaf kepada saya. Bahkan peristiwa ini sudah terjadi selama 2 tahun dan sampai sekarang saya masih dendam ketika mengingat namanya atau ingat wajahnya. Ini kayak urusan pacar ini kayak saya. Itu curhat ini curhat ini. Ketika ada seorang datang kepada kita dan meminta maaf, itu kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita. Wallahi kesempatan yang sangat luar biasa. Yang tadi saya sampaikan, kita segera meminta maaf. Kalau ada yang meminta maaf kepada kita, kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, maafin orang lain. Maafkan orang lain. Imam Al-Zahabi ditulis ada kisah seorang saleh, orang baik. Namanya Mas'udul Hamadani rahimahullah. Seorang yang terkenal orang itu sangat baik. Sering ketika ada seorang yang meminta maaf kepada dia, beliau mengucapkan satu kalimat. Al-madi la yuzkar. Masa lalu tidak usah kita bicara. Udah lupa. Tidak perlu kita ingat. Al-madi la yuzkar. Al-madi la yuzkar. Sering sampai terkenal kalimat itu. Setelah beliau wafat, ada seorang murid bermimpi. Imam, guru beliau, Imam Mas'udul Hamadani. Beliau bertanya, "Ma fa'alallahu bik?" Bagaimana kondisimu wahai guru kami? Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada saya, "Ya Mas'ud, wahai fulan, Mas'ud, al-madi la yuzkar." Masa lalu enggak usah kita buka, enggak usah kita cerita. Intaliqu bihi lil jannah. Antar fulan ini ke surga. Terus, sebagaimana kita, apa yang kita lakukan terhadap manusia, Allah Subhanahu wa taala membalas nanti di akhirat. Karena beliau selalu memaafkan orang lain, Allah memaafkan dia. Udah wahai Mas'ud, karena antum suka mengucapkan kepada manusia, al-madi la yuzkar, masa lalu tidak usah buka, tidak usah bicara. Saya juga al-madi enggak usah bicara. Ayo antar ke surga. Ingat, ia membalas Allah. Saya kasih contoh. Ini Ustaz Agung punya masalah, minta maaf dari saya. Saya tidak bisa memaafkan. Baik minta maaf, minta ganti rugi, uang atau apapun, saya enggak bisa. Misal dia pernah menzalimi saya, mengambil harta tanpa hak, hartanya sekian. Saya tidak bisa memaafkan. Saya tidak bisa, saya tidak mau memaafkan. Terus akhirnya dia cari solusi. Solusinya gimana? Dia cari kira-kira mana orang yang bisa memberi syafaat, menolong kami, bicara sama syekh, pasti syekh ia menerima. Langsung beliau datang ke Ustaz Amir Faisal. Ustaz, saya minta tolong. Apa non? Ada masalah sama syekh. Kan Ustaz Amir Faisal apa yang minta dari syekh, insya Allah menerima. Tiba-tiba datang Ustaz Amir Faisal. Syekh, saya minta tolong. Maafkan Ustaz Amir. Ya siap. Kenapa saya siap? Satu, karena ini dekat dengan saya. Karena saya yakin ganti rugi dari Ustaz Agung itu kecil. Mau ganti berapa? Misal contoh, dia pernah mencuri 10 juta. Paling mau ganti berapa ya? Gak bisa karena saya tahu. 10 juta nyicil 2 kali. Iya, itulah. Tetapi karena Ustaz Amir itu orang kaya, amin. Ya, karena orang kaya, kalau dia meminta maaf, cobalah cara orang cerdas ini. Kalau saya menerima, nanti kalau saya minta apapun dari beliau 100 juta, pasti dia kasih. Kenapa? Karena saya, alhamdulillah. Ada atau cek aja. Ya, tahu ini maksudnya apa? Allah yang menawarkan, maafkan orang lain. Fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang membalas. Kalau balasan Allah tidak sesuai, tetapi pasti lebih besar dari apa yang kita alami di dunia. Yakin, fa ajruhu 'ala Allah. Ingat kalimat itu. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ingat kalimat itu dari Allah. Faman 'afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan orang, memperbaiki hubungannya, fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang memberikan balasan. Kalau balasan Allah pasti
buat kita puas nanti di akhirat. Masya Allah. Baik, terima kasih Syekhuna Abi Amir yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Tentu saja kita berharap menjadi orang yang lapang hatinya. Kembali pada kasus guru yang kita cintai almarhum Syekh Ali Jaber, ketika terjadi peristiwa penusukan, kita tanya kembali, Syekh bagaimana bisa merasakan ketenangan dalam kondisi seperti ini? Itu Allah yang menurunkan. Sudah jelas bahwa pasti Allah memiliki alasan menurunkan ketenangan pada orang-orang tertentu. Bukankah kita ingin menjadi orang seperti orang-orang saleh? Salah satunya adalah Syekh Ali Jaber. Insya Allah di akhir nanti kita berdoa, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, menjadi orang-orang yang ditenangkan dan dilapangkan dadanya, sehingga menjadikan kita menjadi orang yang gampang untuk memaafkan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan tentu saja jangan lewatkan Damai Indonesiaku yang juga bisa Anda ikuti di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat yang akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Sofyan. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, ampuni kami, ampuni ayah ibu kami, ampuni guru kami Syekh Ali Jaber. Setahun yang lalu kami telah berpisah dengan beliau, dan kami ingin menjaga perjuangan beliau melalui panggung Damai Indonesiaku ini. Pesan-pesan beliau akan kami jaga sebagai nasihat bagi kami. Ya Rabb, jadikan kami hamba-Mu yang pandai belajar membersihkan hati kami dari dendam. Jangan sampai di hati kami ada dendam sedikit pun pada siapapun. Kuatkan hati kami untuk berlapang dada. Apapun salah semua sahabat, kami maafkan. Apapun salah semua teman, kami maafkan. Apapun kezaliman yang menimpa kami, kami maafkan. Jadikan kami semua orang-orang yang berlapang dada, ya Rabb. Seperti Engkau berikan kepada Rasul-Mu, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang berlapang dada dari hamba-Mu, ya Allah. Seperti lapang dada Rasulullah SAW. Seperti lapang dada guru-guru kami yang telah mendahului kami. Ya Rabb, jadikan kami semua hamba-Mu yang suka memaafkan, suka berbagi, suka tersenyum kepada semua saudara-saudaraku, suka bercerah ceria. Tidak ada satupun yang tersimpan di hati kami rasa sakit, rasa benci pada siapapun. Jadikan kami berdamai dalam alam semesta ini. Jadikan kami hamba-Mu yang bersungguh-sungguh bersatu untuk mencintai-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin.